Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman takwa kepada Allah, dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik, terus istiqamah di jalan iman Islam kita. Kita tak tahu kapan ajal menjemput. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sehingga kapanpun Allah panggil kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di hari Jumat yang memiliki keutamaan, disebut dengan istilah Sayyidul Ayyam, tuan dari hari-hari yang lain. Juga ini merupakan Jumat pertama di bulan Muharram. Bulan Muharram juga memiliki keistimewaan dalam Islam sebagai salah satu bulan yang mulia. Di dalam ajaran Islam tidak ada hari sial, bulan sial, waktu sial, tidak ada. Semua bulan, hari memiliki kebaikannya, tetapi yang ada adalah hari atau bulan yang lebih istimewa dibanding hari-hari baik lainnya. Karena sekali lagi tidak ada hari buruk, tidak ada bulan buruk dalam ajaran Islam yang mulia. Termasuk bulan Muharram ini, dia memiliki keutamaan dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah Muharram termasuk pada kelompok Ashhurul Hurum atau bulan-bulan terhormat yang umat Islam dilarang berperang di dalamnya kecuali diserang terlebih dahulu oleh musuhnya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Dan janganlah kalian, kata Allah, berbuat zalim, menzalimi diri kalian di bulan yang 4 itu. Apa bulan yang 4 yang termasuk pada kelompok
kelompok bulan haram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun mutawaliyatun." 3 bulan letaknya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini? Salah satu bulan-bulan haram tadi disebut dalam surat At-Taubah ayat 36, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan itu. Apa maknanya? Ada penekanan untuk kita tidak berbuat zalim, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kemaksiatan. Kapanpun kita menghindari dosa, kefasikan, kezaliman, tapi ada penekanan untuk betul-betul menjaga diri dari kezaliman di bulan-bulan yang terhormat itu. Kemudian apa yang juga bisa kita lakukan di bulan haram ini? Memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 97, sesuai dengan penafsiran para ulama, memperbanyak amal ibadah di bulan-bulan haram. Ini keutamaan yang pertama dengan amalan-amalannya. Keutamaan yang kedua adalah bulan Muharram memiliki sebutan khusus. Disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Pertama, dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa bulan Muharram memiliki gelar Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keistimewaannya. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Kapanpun harinya bisa kita laksanakan, karena inilah puasa sunnah mutlak terbaik yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Keutamaan yang ketiga, pada tanggal 10 Muharram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa sunnah Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi pun mencari tahu kenapa orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu ternyata diinformasikan kepada beliau bahwa orang-orang Yahudi berpuasa karena meyakini bahwa di tanggal 10 Muharram itu diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian orang Yahudi berpuasa. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum," atau "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk menghormati, mensyukuri diselamatkannya Nabi Musa dibandingkan kalian orang-orang Yahudi. Fasamahu. Kemudian Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram wa amara bisyami. Kemudian menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di 10 Muharram ini. Apa pahalanya? Disebutkan oleh Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Ternyata sebagian sahabat menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keinginan mereka untuk ada perbedaan dengan puasanya orang Yahudi. Sebab kalau puasa tanggal 10 saja mereka merasa ini ada bedanya dengan puasanya orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana 'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'." Kalau usiaku masih ada di tahun depan, insyaallah aku juga akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tetapi Nabi wafat sebelum sampai di tahun depan. Karena itu para ulama tetap mengajarkan kepada kita sunnah untuk puasa tanggal 9 dan 10 Muharram.
Jika tak bisa, maka berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Ada hadis yang menyebut bahwa juga dianjurkan berpuasa pada tanggal 11-nya. Namun hadis ini dianggap lemah oleh para ulama. Namun sekalipun lemah hadis yang menganjurkan berpuasa tanggal 11-nya, kita pun boleh berpuasa tanggal 11-nya. Bukan berdasarkan hadis lemah itu, tetapi satu, agar semakin berbeda dengan orang Yahudi, dan yang kedua, karena memperbanyak puasa di bulan Muharram itu dianjurkan secara umum, sebagaimana hadis sebelumnya, ini adalah bulannya Allah dan dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Sehingga kata para ulama, jika memang kita mampu tanggal 9, 10 dan 11, jika tak mampu 9, 10 saja, jika tak mampu 10, 11 agar ada bedanya dengan orang Yahudi, jika tak mampu maka cukup 10 saja. Dan nampaknya Muharram tahun ini terjadi perbedaan masuknya Muharram awal bulan di negeri yang kita cintai. Ada yang masuk 1 Muharramnya tanggal 7 Juli kemarin, ada yang baru masuk 1 Muharramnya tanggal 8 Juli. Sehingga kita bisa menghitung kira-kira sebaiknya, selain tentu kita memiliki pandangan mana yang lebih kita yakini, tetapi yang lebih baik kalau kita berpuasa juga di semuanya. Karena satu, sesuai dengan keyakinan kita yang kita pilih. Yang kedua adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Namun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama kita tentang derajatnya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan li ghairihi. Hadis-hadisnya memang lemah, tetapi karena banyaknya hadis yang sama dari jalur yang berbeda, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, menjadi cukup kuat untuk menjadi pedoman. Walaupun sebagian yang lain tetap memandangnya sebagai hadis yang lemah. Apa itu? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Baihaqi, kata Rasulullah SAW, man wassa'a ala iyadihi yawma Asyura wassa'allah alaihi sa'ira sanatihi. Siapa yang melapangkan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan rizki untuknya sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Menurut Imam As-Sakhawi, hadis ini hasan li ghairihi, sehingga bisa dijadikan pegangan. Namun menurut ulama-ulama hadis yang lain, hadis ini derajatnya lemah. Inilah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Muharram yang mulia ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil secara singkat dari bulan Muharram ini? Secara singkat, bahwa ternyata pandangan sebagian kalangan Muharram sebagai bulan sial adalah pandangan yang tidak tepat, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Kita sering mendengar bulan Muharram dianggap sebagai bulan sial, sehingga hendaknya tak menikahkan putra-putri kita di bulan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Maka keyakinan seperti ini tidaklah benar. Mari kita renungkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut bulan Muharram sebagai bulan mulia, At-Taubah 36 tadi, kalau Nabi sudah menyebut bahwa ini bulan mulia, dalam hadis riwayat Imam Muslim sampai disebut dengan bulannya Allah. Allah mengatakan ini bulan mulia, Nabi SAW mengatakan ini bulan mulia. Lalu ada orang mengatakan kepada kita ini bulan sial sesuai dengan keyakinannya. Manakah yang lebih kita percaya, kita ikuti? Apakah yang disampaikan Allah dan Rasulnya, atau apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak tahu dengan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat kita? Ada orang kemudian mengatakan, saya tidak yakin bulan Muharram
sebagai bulan sial untuk menikahkan anak-anak kita. Tidak, saya tidak yakin. Tetapi hendaknya kita pilih bulan lain saja, karena masih banyak bulan-bulan yang lain. Hati-hati, jika ada seperti ini, jangan-jangan itu adalah wujud keraguan-raguan kita, kebimbangan kita. Kalau kita ragu, berarti kita telah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah kita ragu. Allah mengatakan ini bulan mulia, kita ragu benar atau tidak apa yang disampaikan Allah ini. Kita ragu kepada Allah, alhamdulillah. Padahal Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau kita ragu, kita masih bimbang, merasa mending pilih yang lain dibanding di bulan Muharram, hati-hati, kita menyaksikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ragu, jangan-jangan Nabi berbohong, jangan-jangan Nabi tidak benar, naudzubillah min dzalik. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah adalah beliau siddiq, beliau benar, dan ini merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhkan kebimbangan, keraguan sesedikit apapun, karena itu bisa mengarah kepada takhayul, kepada khurafat, bahkan kepada kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Yakini apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang yang mengatakan kepada kita bahwa katanya dia pernah mengetahui orang yang bercerai keluarganya, lalu kemudian diteliti, ternyata menikahnya di bulan Muharram. Satu lagi tetangganya bercerai, ketika diteliti ternyata menikahnya di bulan Muharram. Lalu dia juga punya keluarga di kampung bercerai, ketika diteliti menikahnya di bulan Muharram. Hati-hati, apakah ini sudah menjadi fakta? Sama sekali tidak. Itulah bagian dari takhayul tadi. Kenapa? Karena kalau kita mau benar-benar jujur dengan fakta yang ada, setelah mendapatkan berita 3 tadi bukti orang yang menikah di Muharram lalu bercerai, maka silahkan kita coba secara pasti. Kita datang misalkan ke Pengadilan Agama Surabaya, lihat yang bercerai-cerai itu menikahnya di bulan apa saja, akan terungkap fakta bahwa sama sekali tak ada kaitan Muharram dengan perceraian. Akan terlihat fakta bahwa ternyata yang bercerai tak hanya yang menikah di bulan Muharram, ada yang menikah di bulan Dzulhijjah, ada yang menikah di bulan Syawal dan sebagainya. Inilah bagian dari takhayul itu. Takhayul artinya adalah khayalan-khayalan, imajinasi seseorang merangkai satu kejadian dengan kejadian yang lain, dihubung-hubungkan padahal tak ada dasarnya. Namanya takhayul dalam agama. Kemudian setelah itu diyakini, maka disebut dengan khurafat, berita bohong dalam soal agama. Hati-hati, takhayul khurafat bisa mengarah kepada kesyirikan. Semua ulama mazhab sepakat, tidak ada satupun ulama yang berbeda bahwa Muharram adalah bulan yang mulia. Jauhi pemahaman-pemahaman yang keliru, anggapan-anggapan yang keliru. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ternyata menikah dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Kenapa menikah di bulan Syawal? Ternyata kata Imam Nawawi, di antara hikmahnya karena bangsa Arab waktu itu meyakini bulan Syawal bulan sial. Memang setiap budaya, setiap daerah memiliki keyakinan menyimpangnya masing-masing. Kalau di Arab jahiliyah yang diyakini sial adalah bulan Syawal, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih menikah di bulan itu untuk menjelaskan kepada semua orang-orang jahiliyah Arab saat itu bahwa tak ada kata sial dalam bulan, dalam hari. Semua baik, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah keistimewaan satu dengan yang lain saja, tapi semuanya Allah ciptakan sebagai kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya, meneguhkan iman kita yang bebas, yang bersih dari takhayul, khurafat dan kesyirikan, sehingga menjadi mukmin yang lebih baik di tahun baru Islam 1446 Hijriah ini hingga masa-masa berikutnya sampai kita menutup mata kembali kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.